Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Abdul Al-Fatah Zain. Saya mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Saya biasa dipanggil Abi. Saya di Universitas Brawijaya memilih jurusan pariwisata dari Fakultas Ilmu Administrasi. UB ini adalah kampus favorit saya dari lama, dan juga saya memang nyaman gitu saat saya ada di Kota Malang gitu. Nah, perjuangan saya masuk Universitas Brawijaya ini cukup dibilang sulit ya, karena saya tidak diterima saat masuk Universitas Brawijaya melalui tes SNBT. Tetapi alhamdulillahnya ketika saya mencoba tes mandiri, alhamdulillahnya saya bisa keterima di Universitas Brawijaya. Sebenarnya ada sedikit cerita. Awalnya saya itu memilih jurusan ilmu komunikasi, tetapi saat tes mandiri saya keterimanya di pariwisata. Nah, kenapa sih memilih pilihan kedua di pariwisata? Karena jurusan pariwisata dari jurusan pariwisata ini saya ingin menimba ilmu di pariwisata agar tempat-tempat wisata di Indonesia ini lebih banyak lagi dikenal oleh orang luar, dan saya berkeinginan suatu saat nanti saya bisa mengenalkan tempat-tempat wisata, objek-objek wisata yang ada di Indonesia ini ke luar negeri. Di surau ini kita diajarkan dan disuruh untuk melakukan proyek, melakukan magang, melakukan co-study. Itu adalah sebuah tantangan kita untuk lebih bisa berinteraksi kepada orang lain. Nah, itu juga yang akhirnya menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi Abi saat berkuliah di sini. Kita harus bisa berinteraksi dengan orang banyak. Agar apa? Agar kita bisa menjalin relasi yang baik terhadap orang lain, juga bisa berbaur dengan orang lain. Apalagi Abi di sini kan bisa dibilang mungkin lebih sedikit dibandingkan orang-orang di sini. Jadi kan Abi luar dari Pulau Jawa Timur, jadi harus lebih bisa berbaur dengan orang lain agar kita bisa menjalin interaksi yang baik. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Hidayat. Saya sekarang mahasiswa ISI Yogyakarta, Prodi Film dan Televisi. Pada awalnya saya ingin kuliah yang berhubungan dengan film. Jadi saya mencari kuliah atau universitas yang terbaik untuk menampungi kebutuhan dan target dari karir perfilman saya. Nah, saya sempat kulik sebentar tentang perfilman mana, universitas perfilman mana yang paling bagus untuk dapat jadi tempat tujuan pembelajaran. Nah, sayangnya ISI pada waktu itu banyak peminatnya, dan kemungkinan saya masuk tuh tipis karena bukan hanya nilai, tapi peminatnya sangatlah banyak. Tapi alhamdulillah saya masuk, dan ini berkaitan juga dengan surau. Ketika saya masuk surau itu, saya mempunyai portofolio yang bisa dibilang hampir nggak ada gitu.
sedikit. Jadi ketika saya masuk surau, saya bisa ikut berbagai macam kegiatan magang, kegiatan syuting tanpa harus mengganggu kurikulum dengan adanya waktu khusus magang dan berbagai macam pelatihan yang saya bisa gunakan ketika syuting seperti menjaga attitude dan proaktif dan segala macam hal itu. Dan juga saya tidak mengorbankan hal akademik gitu. Ketika saya di surau, saya juga bisa mendapatkan seperti pembelajaran biasa dan mendapatkan ijazah dan bisa mengikuti SNBT gitu. Jadi itu adalah plus yang saya rasakan ketika saya masuk surau dan sangat efek dengan saya kuliah di ISI sekarang. Seperti itu. Jadi orang-orang yang saya ketemui sekarang, yang saya temuin itu sangat berhubungan dengan orang-orang yang saya pernah kerja sebelumnya. Jadi dengan magang juga, jadi saya bisa memperbesar networking saya dengan orang-orang yang di Jogja dan bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari orang-orang yang lebih berpengalaman di bidang perfilman. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan dan saya akan jawab. Assalamualaikum semuanya, kenalin nama aku Balkis Fatia Imani, biasanya dipanggil Balkis, terus sekarang aku lagi kuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan akuntansi, program studi keuangan syariah. Aku itu milih Polban karena di Polban itu ada jurusan yang pas sama minat aku. Terus juga di Polban tuh kayak pembelajarannya kan pasti lebih banyak praktek ya, karena di Polban kan politeknik, jadi pasti lebih banyak terapannya. Nah, karena aku suka belajar yang praktek, jadi aku juga pilih Polban. Terus aku masuk Polban itu lewat jalur mandiri, tapi waktu itu pakai skor SNBT. Jadi tes mandiri tapi pakai nilai SNBT. Nah, terus perjuangan aku buat masuk Polban itu kayak waktu itu tuh lagi ribet banget karena lagi banyak ngikutin ujian mandiri yang lainnya. Waktu itu pas mau daftar Polban tuh mepet-mepet banget, kayak waktu itu lagi ujian mandiri di UGM, terus dapat kabar kalau Polban ada tes mandiri tapi lewat skor SNBT. Jadinya kan itu tuh tanggal 2, terus Polban yang ujian mandiri Polban yang ini tuh tutupnya tanggal 4. Terus akhirnya aku buru-buru, jadi pulang dari Jogja itu langsung nyiapin pendaftaran untuk daftar ke Polban. Yang paling kerasa tuh kalau kita pakai skill public speaking. Jadi skill public speaking di Polban ini kepake banget karena setiap setiap waktu perkuliahan tuh kayak antara dosen sama mahasiswa tuh berinteraksinya harus kayak tanya jawabnya tuh harus banyak gitu, dan itu kepake banget skill public speakingnya. Terus juga sering presentasi di sini tuh, jadi kayak ya alhamdulillah skill public speaking yang dilatih lewat presentasi yang pernah dari project-project sebelumnya tuh kepake di sini. Terus yang pembelajaran yang aku dapat juga cara membuat PPT yang diajarin di surau tuh kepake banget juga di sini, karena
masih banyak teman-teman di sini tuh yang bikin PPT langsung tulisan semuanya dimasukin. Jadi kayak masih kurang enak gitu untuk dilihat. Nah, kalau di Surau kan waktu itu udah diajarin kalau apa sih namanya? Kalau bikin PPT tuh harus yang menarik, abis itu isinya tuh isi-isi yang pentingnya aja gitu. Jangan semuanya dimasukin, itu kan jadinya kurang bagus gitu. Nah, itu aja sih dua pengalaman sama pembelajaran yang paling kepake banget di perkuliahan selama aku di Polban. Gitu. Terus kalau ada yang mau tanya lagi bisa nanti di sesi tanya jawab semuanya. Assalamualaikum semuanya. Ni hao. Nama saya Davin Imanullah. Saya biasa dipanggil Davin. Saat ini saya kuliah di Asia University Taiwan, jurusan Business Administration. Karena impian saya dari dulu pengen suatu hari saya pengen punya usaha sendiri. Jadi saya berpikir bahwa untuk kuliah, kesempatan saya kuliah ini nggak boleh saya pakai dengan tanggung-tanggung gitu loh. Saya mesti all out. Jadi saya nyari besok luar negeri, salah satunya ke Taiwan ini, buat ngebuka jalannya untuk di bisnis ini. Karena di sini salah satu negara yang ekonomi dan bidang bisnis itu kan mereka kuat. Jadi saya mungkin bisa belajar lebih banyak tentang bisnis di sini. Terus dan juga kalau ya di luar negeri, mungkin especially di Taiwan, bisa membuka peluang lebih banyak gitu untuk saya bisa mendapatkan networking yang lebih bagus. Karena tadi yang dari awal saya bilang, saya memang udah suka bisnis dari dulu, senang bisnis. Jadi dari dulu tuh kepikirannya pengennya punya bisnis sendiri. Jadi saya kuliah di bidang bisnis, jadi masih linear. Pak Atet dan guru-guru di Surau ya seringkali bilang meminta izin gitu ya untuk membenturkan kita tuh dengan masalah-masalah. Jadi kita tuh terbiasa dengan kena masalah-masalah gitu loh. Dan alhamdulillah dengan keterbiasaan itu kita sangat terbantu sih. Saya sangat terbantu untuk jalani kuliah di sini karena ada beberapa teman saya yang memang mereka jarang ketemu masalah gitu ya. Jadi di sini mereka tuh bingung, stres sendiri. Alhamdulillahnya karena saya udah terbiasa, jadi nggak terlalu berat untuk saya gitu. Dan jika Bapak Ibu atau teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum semuanya. Ni hao, nama saya Joras Buana. Sekarang saya kuliah di Asia University Taiwan, jurusan Finance. Awal kali saya kepikiran buat di luar negeri itu ketika Scooters datang ke acara Taaruf Surau untuk mempresentasikan gimana kuliah di luar negeri dan rasanya kayak gimana. Dan itu menginspirasi saya. Tapi alasan saya tersendiri kenapa saya pengen keluar negeri, yang pertama jelas life experience. Maksudnya dengan keluar negeri berarti kita bakalan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang pastinya ya
bakal merubah diri kita dan mengasah skill-skill di hidup kita. Tentunya project based learning, dikarenakan selama di Surau kita selalu berfokus dengan minat dan bakat kita selalu belajar dengan apa yang kita inginkan, dan itu tuh sama aja kayak di kuliah. Dari awal kita mulai milih jurusan, lalu di kampus ini juga kita bisa milih kelas, kita mau milih kelas yang apa, subjeknya apa, pembelajarannya apa. Dan karena berada di Surau kita udah terlatih dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, dan tujuan kita apa. Jadinya di sini kita dipermudah, jadinya kita tahu tujuan kita itu mau apa dan tujuan akhirnya kayak gimana. Jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh ditanya. Hai semua, perkenalkan nama aku Ahmad Sakrisan, dan saat ini aku sedang kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu University of Dortmund. What facts belong, it's hard to say. Your pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Round and round and round we go. The dance ain't over, I'm sure we're still the same. Love the ways you make us whole. Would you say if things ain't right? Look away, look away. Kalau diceritain dari awal banget tentang gimana caranya aku bisa sampai ke sini, mungkin butuh waktu yang panjang banget. Tapi singkat cerita, kuliah luar negeri ini adalah salah satu mimpiku sejak aku kecil. Dan karena aku tahu bahwa mimpi untuk bisa kuliah luar negeri bukanlah hal yang mudah, aku memaksimalkan segala macam waktu, segala macam hal ketika aku SMP dan ketika aku SMA untuk caranya aku bisa melangkah lebih dekat menuju mimpiku. Namun gimana pun juga, aku sadar bahwa kuliah luar negeri tanpa bantuan beasiswa itu adalah hal yang mustahil buat aku pribadi, karena mempertimbangkan berbagai macam hal, mulai dari SPP, biaya hidup, dan lain-lainnya. Karenanya aku sejak SMA percaya bahwa satu-satunya cara untuk aku bisa kuliah luar negeri adalah dengan mengejar beasiswa-beasiswa yang ada di luar sana. Dan karena aku tahu bahwa persaingan untuk mendapatkan beasiswa itu sangat-sangat susah, maka dari itu aku berusaha gimana caranya aku melakukan sesuatu hal yang berbeda dari orang lain, yang ngebuat aku punya kompetensi lebih, yang ngebuat aku punya nilai jual lebih, yang ngebuat pemberi beasiswa itu mau ngasih beasiswa ke aku, dan aku punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang-orang lain yang juga mengapply beasiswa yang sama. Nah, beruntung banget aku menghabiskan masa SMA aku di Surau Academy, di mana aku diberikan kesempatan untuk mengeksplor diri lebih jauh, untuk meningkatkan kapabilitas dan value diri dengan cara membuat berbagai macam project, menjalankan berbagai macam aktivitas, hingga kesempatan untuk magang dan belajar sama expert-expert yang keren di luar sana. Nah, selama 3 tahun di Surau, aku membuat berbagai macam project, mulai dari project sosial, project lingkungan, project pendidikan, hingga project self value yang menambah kemampuan dan kapabilitas dalam diriku sendiri. Nah, berbagai macam project inilah yang menjadi dasar utama ketika aku mengapply berbagai macam beasiswa dan mengapply berbagai macam kampus. Aku menuliskan berbagai macam project ini, menceritakan berbagai macam project yang udah aku lakukan, bagaimana cara aku meningkatkan self value, bagaimana cara aku membangun portofolio aku sendiri ke berbagai macam pihak pemberi beasiswa. Nah, alhamdulillah banget project-project yang tadi aku sebutin berhasil membawa aku sampai ke titik aku saat ini. Aku berhasil mendapatkan 7 tawaran beasiswa di seluruh dunia. Aku juga mendapatkan letter of acceptance, surat penerimaan dari 8 kampus ternama di dunia, mulai dari Jepang, Kanada, Hungary, hingga berbagai macam tempat lain di dunia kayak Hong Kong dan macam-macam. Nah, aku percaya banget bahwa kesempatan yang diberikan Surau Academy untuk mengasah skill, menambah value diri, memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai project, membuat berbagai portofolio adalah salah satu modal utama, modal yang sangat besar untuk aku pribadi untuk bisa sampai di titik saat ini, untuk bisa berkuliah di salah satu universitas terbaik di dunia. Dan aku percaya bahwa semua orang, setiap orang yang nantinya akan belajar di Surau Academy ataupun yang saat ini sedang belajar di Surau Academy, kalau kalian
memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Surau Academy untuk membuat berbagai macam project yang menarik untuk meningkatkan value diri kalian dan meningkatkan skill kalian. Bukan mustahil suatu saat nanti kalian yang bisa ada di sini, atau bisa jadi kalian suatu saat nanti bisa ada di Harvard, Stanford, dan kampus-kampus ternama lainnya yang ada di dunia. Nah, bicara soal skill, ada satu skill yang ketika aku pelajari di Surau, ternyata skill ini bermanfaat banget ketika aku pergunakan di perkuliahanku, yaitu time management. Kenapa? Karena ketika di Surau, kita sebagai siswa santri di Surau, kita nggak bisa hanya fokus terhadap akademik saja. Kita harus membagi waktu kita di mana kita fokus ke akademik, kapan kita ngerjain project, kapan kita hangout sama temen, kapan kita kerjain A, B, C, dan segala macam. Ketika kalian lagi kuliah, apalagi kuliah di luar negeri dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan kurikulum yang sangat jauh berbeda dibandingkan di Indonesia, kalian bakalan nemuin berbagai macam kesulitan. Kalian bakal menemukan berbagai macam culture shock bahwa di sini itu jadwalnya sangat padat antara kelas, tugas, dan segala macam yang ada di sini. Kegiatan itu sangat padat dan kalian bakalan menemukan itu susah untuk mengatur waktu kalian. Kalian nggak bakal lagi nemu waktu buat bisa main game, kalian nggak bisa lagi nemu waktu buat hangout sama teman dan segala macam. Tapi kalau kalian bisa ngatur waktu kalian dengan baik, kalian punya time management skill yang baik, kalian pasti bakalan bisa ngebuat waktu dimana kalian bisa hangout sama teman kalian bisa olahraga, kalian bisa jalan-jalan, kalian bisa explore berbagai macam hal yang ada di kampus, di sekitar kampus, ngobrol sama profesor, berbagai macam hal yang mungkin gak pernah kalian bayangkan bisa terjadi di kampus ketika kalian lagi kuliah di luar negeri. Jadi alhamdulillah banget ketika di Surau aku belajar untuk mengatur waktu, kapan aku ngerjain project, kapan aku hangout sama teman, kapan aku belajar untuk ujian dan segala macam. Itu benar-benar kepake banget ketika aku sekarang di sini dengan jadwal yang sangat padat, dengan ujian yang terus mengejar, dengan assignment dan tugas-tugas yang menumpuk dari profesor. Aku benar-benar bersyukur bahwa aku pernah mendevelop skill untuk belajar mengatur waktu. Oh iya, jangan sampai ketinggalan. Aku juga bersyukur banget ketika Surau benar-benar ngebantu aku untuk nentuin jurusan kuliah aku, dimana dengan tes TM, dengan kesempatan-kesempatan ekstrakurikuler, dengan kesempatan-kesempatan untuk bikin project, aku jadi bisa mengeksplor diri dan aku jadi tahu minatku di mana, bidang yang aku suka di mana, passionku di mana. Dan itu benar-benar ngebantu aku banget ketika aku menentukan jurusanku sekarang, yaitu International Development, dimana aku merasa bahwa aku punya ketertarikan lebih pada isu-isu sosial dan isu-isu pembangunan sebuah negara. Dan selama di Surau, aku membuat berbagai macam proyek yang berkaitan dengan bidang sosial dan pembangunan sebuah negara, yang membuat aku semakin yakin bahwa minatku ada di bidang ini, dan aku percaya bahwa jurusan yang aku pilih saat ini adalah jurusan yang terbaik buatku saat ini. Dan itu juga jadi sedikit pesan buat teman-teman yang mungkin bakalan ada di Surau. Ketika kalian lagi di Surau, ketika kalian membuat sebuah project, jangan membuat project hanya karena ingin menuntaskan atau ingin menyelesaikan kewajiban, tapi kalian buatlah project-project yang kira-kira bakal melepas apakah kalian punya ketertarikan di bidang ini, apakah kalian punya passion dan minat di bidang tersebut atau enggak. Mungkin itu aja yang bakal aku share lewat video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lengkap tentang kuliah luar negeri atau segala macam kehidupan di luar negeri, kalian bisa langsung reach out ke aku. Atau habis ini kita bakalan ada sesi tanya jawab juga. Jadi see you di Cerita Jawab.